Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami pada mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Yang pertama ada Variable Length Subnet Mask atau disingkat VLSM. Jadi VLSM itu merupakan teknik subnetting terhadap jaringan yang sudah mengalami subnetting, dengan kata lain melakukan subnetting pada subnetwork hasil dari subnetting. Jadi berikut hasil VLSM kami. Didapatkan IP awalnya yaitu 192.168.1.0 dengan prefix 24. Berikut ada divisi A, divisi B, divisi C, divisi D, dan router gedung 1 dan 3, lalu router gedung 2 dan 3, lalu yang terakhir server dan router gedung 3. Untuk divisi A dibutuhkan 38 host, untuk divisi B 28 host, untuk divisi C 14 host, untuk divisi D 10 host, lalu untuk router gedung 1 dan 3 2 host, router gedung 2 dan 3 2 host, dan server dan router gedung 3 2 host. Jadi untuk yang pertama karena dibutuhkan 38 host, untuk minimalnya itu 2 pangkat X dikurangi 2 yaitu 62, itu prefixnya yaitu 26. Yang untuk divisi B itu dibutuhkan 28, jadi untuk minimalnya 2 pangkat X min 2 itu 30 dengan prefix 27. Untuk divisi C karena dibutuhkan 14 dengan host yang mentok yaitu 14 2 pangkat X min 2 dengan prefixnya 28. Untuk divisi D-nya juga sama, digunakan prefix 28, host tersedianya 14. Lalu untuk router gedung 1 dan 3, router gedung 2 dan 3, dan server dan router gedung 3, semuanya membutuhkan 2 host. Lalu digunakan prefixnya 30. Lalu host tersedianya yaitu 2. Lalu untuk masing-masing divisi, itu karena kita mulai dari 192.168.1.0, untuk network address divisi A digunakan 192.168.1.0. Karena host tersedianya 62, jadi range address-nya itu dari titik 1 sampai titik 62. Lalu untuk titik 63-nya digunakan untuk broadcast address. Karena prefixnya 26, subnet mask-nya 255, 255, 255, titik 192. Lalu untuk divisi B, itu karena host tersedianya 30, itu range address-nya yaitu titik 65 sampai titik 94. Lalu untuk titik 95-nya digunakan untuk broadcast address. Karena digunakan prefix 27, subnet mask-nya dihasilkan 255.255.255.224. Selanjutnya untuk divisi C, karena dibutuhkan hostnya 14, itu jadi range address-nya itu titik 97 sampai titik 110. Lalu untuk titik 111 itu digunakan untuk broadcast address. Karena digunakan prefix 28, itu subnet mask-nya itu diakhiri dengan titik 240. Lalu untuk divisi D, karena dibutuhkan 10 host, itu range address-nya dari titik 113 sampai titik 126. Untuk titik 127 digunakan untuk broadcast address. Karena digunakan prefix 28, subnet mask-nya itu diakhiri dengan titik 240. Lalu untuk router gedung 1 dan 3, router gedung 2 dan 3, dan server dan router gedung 3, itu karena masing-masing dibutuhkan 2 host, itu range address-nya titik 129 sampai titik 130. Lalu untuk router gedung 2 dan 3, titik 133 sampai titik 134. Lalu untuk server dan router gedung 3 itu titik 137 sampai titik 138. Selanjutnya di sini ada hasil screenshot dari PC dari divisi A ke divisi B. Kita coba ping, itu didapatkan hasil seperti ini. Lalu selanjutnya ada kita coba juga ping dari PC di divisi B ke divisi C. Kita coba juga dari PC di divisi C ke divisi D, lalu juga dari divisi D ke divisi A. Selanjutnya kita juga coba akses server domain via web browser dari PC 5 ke divisi A.
Terus kita cari juga ini di routing table dari router 1. Lalu ada routing table dari router 2. Lalu ada routing table dari router 3. Selanjutnya ada ARP table router 1. Selanjutnya ada ARP table dari router 2. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan di demo yang akan dilakukan oleh rekan-rekan saya. Oke. Jadi selanjutnya adalah ini adalah hasil topologi kita dari tadi ya. Kita kan tugas besarnya adalah kita punya 3 gedung. Gedung 1 itu memiliki 3 divisi. Inilah gedung 1 dengan 1 router. Gedung 2 memiliki 1 divisi yaitu divisi D dengan 1 router juga, dan gedung 3 adalah untuk server ya dengan 1 router juga. Nah, untuk divisi A itu ada 3 switch ya. 3 switch, dan setiap switch ini nyambung ke 2 PC. Nah, jadi di sini dan untuk gedung 2 ini ada 1 divisi yaitu divisi D, dan juga ada 1 switch yang nyambung ke 2 PC. Oke, jadi di sini kita akan ngebagi subnetnya ya. Tadi kan sudah kita dapatkan subnetnya itu adalah ini, subnetnya adalah ini. Jadi di sini dengan subnet ini untuk divisi A, divisi B, divisi C, divisi D. Di sini kita harus kita assign setiap subnet ini ke divisinya masing-masing. Jadi untuk divisi A tadi kan sudah didapatkan dari VLSM, yaitu adalah subnetnya ada 192, 168, 1026, divisi B 6427, dan divisi C 96/28, divisi D 112/28. Nah, kemudian kita juga membutuhkan subnet antara router, yaitu antara router 1 dan router 3, dan router 2 dan router 3. Ini router 3 ya, ini router 1, ini router 2. Jadi dari tadi VLSM juga kita dapatkan subnetnya masing-masing ya. Dan terakhir adalah subnet untuk server dan router 3. Jadi kenapa kita butuh dua host untuk setiap subnet ini, di subnet router 1, router 3, router 2, router 3, dan router server ini. Karena dua host ini digunakan untuk IP gateway ya, IP gateway di antara router, dan satunya lagi itu dipakai buat IP gateway di server, sama dipakai sama IP server sendiri. Nah, ini adalah topologi kita secara garis besar seperti ini. Kemudian kalau kita kan setelah topologinya sudah nyambung ya, itu langkah pertama adalah kita nyalakan semua interface yang nyambung ini, nyambung ke switch, antara router nyambung antar router ini. Pokoknya semua interface yang harus dinyalakan, itu harus kita nyalakan dulu. Nah, kemudian kita routing. Setelah kita nyalakan semua interface ya, kita routing. Jadi misalnya di router 1. Di router 1 ini kita harus merouting dengan menggunakan static routing ya. Di sini 192, 108, 1, 136, 30. Jadi cara meroutingnya itu adalah kita bisa menggunakan CLI atau bisa juga menggunakan UI. Tapi di sini kita bisa pakai CLI aja. Jadi routingnya itu dari mana ke mana sih, dan siapa aja harus kita routing. Nah, maksudnya routing itu adalah jadi kita harus ngasih tahu router ini subnet apa aja sih yang harus diketahui sama si router ini ya. Mungkin nanti biasa pas dijelaskan tentang RP table, tentang routing table. Nah, jadi intinya kalau router ini kan sudah nyambung ke langsung nyambung ke banyak divisi ya. Di sini udah nyambung ke subnet ini, subnet divisi B, divisi A, divisi C, dan subnetnya router 1, 3. Ini udah nyambung. Nah, si router 1 ini dia juga harus tahu ada subnet lain, yaitu di gedung 3 ada di sini di server, subnet di server, dan subnet di router 23, dan subnet di divisi D. Jadi misalnya kalau ada traffic yang ingin nyebrang gitu dari divisi A ke divisi D, kalau dia melewati router 1, berarti nanti dia akan melewati gateway-nya itu 192, 108, 130. Ini adalah gateway-nya milik ini ya, subnet router 13. Oke, bentar.
Oke, jadi itu adalah untuk routingnya. Nah, cara routingnya adalah kita di sini masukkan IP root, kemudian kita masukkan subnet yang ingin kita masukkan, seperti misalnya saya mau masukkan subnetnya di subnet server, berarti kan 192.168.1.136. Kemudian kita masukkan subnet masknya. Subnet mask dari slash 30 adalah 255, 255, 255, 252. Kemudian dia kalau mau ke sini itu harus melewati gateway apa? Dia harus melewati gateway 192.168.1.130. 2168 130. Nah, ini adalah bagaimana cara kita merouting. Nah, kemudian tidak hanya di router ini doang ya. Jadi semua router juga harus kita kasih routingnya juga. Jadi misalnya kalau router 3 berarti kan dia sudah nyambung ini kan ke subnet ini dan ini, router 13, router 23 dan router server dan subnet server. Berarti dia juga harus tahu ada subnet yaitu di divisi D, divisi A, B dan C. Dia juga harus tahu sampai itu. Begitu pula di router 2. Kemudian setelah routing kita bisa mulai testing demonya ya. Pastikan juga kalau ada error kita bisa troubleshoot dengan ini ya, melihat apakah setiap interface ini kita benar memasukkan IP gateway-nya di router gitu. Apakah routingnya kita benar melalui via apa gitu. Itu adalah cara kita troubleshooting error. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Farul yang akan mendemokan ping. Oke, selanjutnya untuk demo melakukan ping akan dilanjutkan oleh saya. Oke, jadi di sini kita diminta untuk demo connectivity ping ke masing-masing gateway. Untuk ping ke masing-masing gateway, langsung saja pada isi 5 kita memilih command prompt. Habis itu kita melakukan ping dengan cara terus memasukkan 192.168.1.1.9. Oke, di sini sudah berhasil untuk gateway-nya. Terus untuk gateway dari yang sebelah sama seperti tadi, kita pilih ping, kita ketik ping, terus memasukkan IP dari routernya 92.168.1.1.3. Ini sudah berhasil. Lanjut. Kemudian kita di sini diminta untuk ping antar gedung. Nah, untuk antar gedung di sini ini gedung 1, terus ini gedung 2. Jadi kita coba ping dari divisi A ke divisi D. Kita coba dari ping dari PC 5 ke PC 8. Ada di gedung sebelah. Dengan cara ping 192.168.1.115. Nah, di sini dia akan request timeout terlebih dahulu karena
mengapa harus request timeout, karena dia itu harus mendefinisikan MAC address dari PC5 untuk dimasukkan ke RP table. Oke, kita coba sekali lagi ya. Ping 192.168.1.115. Di sini sudah tidak ada request timeout. Kita lanjut memping server. Kita coba dari PC3 ke server yang ada di gedung 1. Ping 192.168.1.138. Di sini sudah berhasil untuk pengiriman paketnya atau ping. Ping web server itu sama aja kalau ping antar gedung. Terus kita demo akses ke web server. Nah, untuk demo akses ke web server cukup kita membuka salah satu PC, misalnya nih PC 1. Terus kita pilih desktop. Terus ke web browser. Sebentar. Terus kita memasukkan IP dari servernya 192.168.1.138. Nah, di sini untuk akses ke web server. Oke, sekian demo dari saya. Untuk RP table dilanjutkan oleh teman saya. RP table akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum itu mari kita show RP. Kita mengecek apakah sudah ada yang masuk. Show RP. Nah, ini masih belum ada yang masuk, yang masih sedikit. Ini PC5 belum, PC4 belum, dan lain-lainnya belum. Dengan cara ngatasinya kita harus tes ping PC5 ke PC yang lain. Nah, sini terjadi timeout karena kan PC5 baru mengenali PC3. Nah, kita tes lagi. Sudah tidak terjadi timeout. Setelah itu mari kita cek show RP lagi, apakah sudah terdeteksi. Nah, ini sudah terdeteksi ya untuk PC5. Sudah terdeteksi, MAC address-nya juga, ini juga. Untuk RP sekian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang MAC address. Untuk MAC address kita ngeceknya itu lewat switch, bukan lewat router. Sebelum itu kita cek dulu. Ini sudah. Nah, ini PC yang bawah ini, MAC address yang bawah ini dari PC5. Nah, ini MAC address-nya sudah sesuai. Coba kalau misalnya saya mau dari PC4, sebelum itu di ping dulu. Nah, saya mau ping ke gateway. Nah, sudah tidak ada timeout. Nah, kita cek kembali soal MAC address-nya. Nah, ini sudah ada MAC address yang baru. Kita cek di PC4. Nah, sudah ada ya. Misalnya. Sudah benar MAC address-nya. Sudah sekian dari saya. Saya kembalikan ke Farid. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat
routing table dari masing-masing router. Yang pertama kita coba yaitu router 1. Pertama kita langsung ketikkan saja show IP route. Nah, lalu di sini ada yang C, lalu ada yang S. Jadi yang C ini untuk IP yang .0, .64, .96 dan .128 itu yang langsung terkonek ke routernya. Sedangkan yang S ini itu yaitu yang kita routing secara manual, kita masukin yaitu yang dari 1.112, 1.132 dan 1.136, yaitu dari titik sini dan sini. Lalu selanjutnya kita coba di router 2. Sini juga sama, ada yang S dan ada yang C, di mana yang S itu kita masukkan secara otomatis, kita routingnya. Lalu yang kedua ada yang C, yaitu directly connected, atau yang terhubung secara langsung begini. Yang terakhir kita coba di router 3. Sama seperti router 1 dan router 2, di sini ada yang S dan yang C, di mana yang S kita routing dan masukkan secara manual, yaitu yang .0 yang di sini, .64 yang di sini, .96 yang di sini, lalu ada .112 yang di sini, lalu ada juga yang C, yaitu yang directly connected atau terhubung secara langsung ke router, yang .128, yaitu yaitu router ini gateway sini. Lalu ada .132 gateway sini, dan yang terakhir .136 yaitu dari server sendiri. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.